Sementara itu dampak dari fenomena iklim El Nino membuat stok beras mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Stok beras di Pasar Induk Cipinang berkurang hingga 5% berdasarkan data dari situs Pasar Induk Beras Cipinang. Tercatat stok beras sebanyak 23.000 ton dibandingkan bulan Juli lalu sebanyak 25.000 ton. Kepala Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rashid mengatakan penurunan jumlah stok beras ini sudah terjadi sejak fenomena El Nino berlangsung, sehingga pasokan beras dari daerah ke Pasar Induk juga berkurang. Pak Zulkifli, mungkin bisa dijelaskan mengenai stok beras di Pasar Induk Cipinang saat ini? Yang jelas stok beras di Pasar Induk Cipinang berkurang. Kenapa berkurang? Karena pasokan dari daerah pun juga sangat berkurang. Sebab kenapa? Di daerah boleh dikatakan sudah panennya sudah berkurang ya. Dengan kejadian El Nino sekarang. Jadi otomatis kalau pasokan dari daerah berkurang, otomatis beras yang masuk ke Pasar Induk itu berkurang. Untuk mengetahui persediaan cadangan beras pemerintah selama musim kemarau panjang sudah ada reporter B-Universe Sela Rizky dan juru kamera Tobi Pribadi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Sela, dari pantauan Anda di Pasar Induk Beras Cipinang, seberapa cukupkah cadangan beras nasional untuk menghadapi fenomena cuaca El Nino? Berapa jumlah yang Anda ketahui di sana? Baik Agung dan juga pemirsa, selamat siang. Memang berdasarkan pantauan kami, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang ini mengalami penurunan, yang mana yang tadinya seharusnya stok ini mencapai ada sekitar 30.000 ton, namun berdasarkan data dari situs Pasar Induk Beras Cipinang ini hanya tersedia pada hari ini sebanyak 23.844 ton. Artinya ada penurunan. Dan berdasarkan dari situs tersebut ini terjadi penurunan sebanyak 5,3%, yang mana sebelumnya pada di bulan lalu itu ada sekitar 25.100 ton. Jika dibandingkan dengan harga ketersediaan stok 30.000 kemudian menjadi 25.000, kemudian saat ini menjadi 23.000, itu artinya ada penurunan jumlah stok beras yang ada di Pasar Induk Cipinang ini. Dan memang ini juga yang alasannya mengapa stok beras ini berkurang, karena fenomena El Nino yang berkepanjangan sehingga berpengaruh terhadap produksi beras di petani. Agung. Ya, Sela, dari pantauan Anda di sana, sebetulnya berapa beras di Pasar Induk yang tersedia begitu di Cipinang? Bagaimana kemudian pasokan beras ke pedagang di sana, Sela? Baik Agung, untuk harga beras sendiri di Pasar Induk Cipinang ini, untuk harga yang mediumnya itu masih dibanderol dengan harga 11.500 sampai 11.600. Kemudian untuk yang premiumnya sendiri dengan harga 12.500 sampai 12.700. Memang berdasarkan penuturan dari beberapa pedagang ini mengalami peningkatan dari harga eceran tertinggi. Agung. Baik, terima kasih Sela Rizky atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, Sela. Ya, pemirsa, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, mayoritas harga pangan seperti berbagai jenis beras, bawang merah, kemudian bawang putih, dan telur ini dilaporkan naik di rata-rata pasar se-Indonesia pada Senin 21 Agustus lalu. Nah, khusus komoditas beras, berikut harga terendah dan harga tertinggi di sejumlah wilayah di tanah air.
Oke, terendah ada di NTB, yang tertinggi tadi di Kalimantan Tengah, begitu mencapai lebih dari Rp18.000. Kita coba kembali update terkait pantauan harga di berbagai wilayah ini dengan rekan Sela Rizky. Sela, bagaimana sebetulnya overview terkait ketersediaan beras di tanah air ini? Ya, baik Agung, untuk lebih jelasnya saya tanyakan langsung bersama dengan salah satu pengusaha beras yang sudah ada bersama saya saat ini, yaitu Bapak Nelis Sukidi, mengetahui bagaimana pasokan beras yang ada di Pasar Induk Cipinang dari sisi pengusaha. Selamat siang Pak. Siang Mbak. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak mengenai pasokan stok beras yang ada di Pasar Induk Cipinang sebagai salah satu dari pedagang begitu Pak. Ya, hampir 1 bulan ini ada penurunan pasokan. Di Cipinang itu rata-rata 2.500 sampai 3.000 per hari. Tapi bulan minggu-minggu ini itu pasokan hampir rata-rata di bawah 2.000. Saya pikir ini sinyal kekurangan pasokan. Ini sudah ada sinyal kekurangan pasokan. Kalau boleh tahu Pak, ini sinyal ini sudah ada sejak kapan gitu Pak? Apakah semenjak adanya fenomena El Nino ini? Ya, 1 bulan yang lalu rata-rata masih 2.500-3.000, mundur kemari antara sampai di bawah 2.000, artinya memang kenapa di Cipinang sendiri kurang, itu dimulai dari hulu. Saya sendiri kebetulan ada produksi di Jawa Timur, harga gabah udah 67 sampai 7.000 karena rebutan. Alasannya kenapa rebutan? Karena produksi berkurang. Karena MT2 ini tidak sama dengan MT pertama atau panen raya. Saya pikir ini harus cepat diantisipasi. Untuk harga beras sendiri Pak, ini mengalami peningkatan hingga berapa Pak? Karena stoknya sendiri berkurang. Ekonomi berjalan ya. Kalau pasokan kurang, otomatis harga terus menanjak. Hampir rata-rata itu 1.000 sampai 1.500 per kilo harga beras di Cipinang. Pak, ini harapannya ke depan untuk pemerintah bagaimana sih untuk menangani kekosongan beras gitu ya, kekurangan beras saat ini? Saya pikir ini cepat diantisipasi karena biasanya bulan Agustus belum ada kenaikan harga beras, namun ini bulan Agustus ada kenaikan beras, padahal nanti kita masih sampai bulan Februari, harusnya hal semacam ini secepat mungkin diantisipasi. Caranya gimana? Ya, sejauh mana tingkat buffer stok yang dimiliki itu ya diisi. Pasar ini perlu diisi karena kalau ini terus menerus saya pikir itu kurang baik dari sisi ekonomi. Terima kasih Pak Nelis atas waktunya. Baik Agung, itu dari salah satu pengusaha beras yang berharap pemerintah untuk cepat mengambil langkah mengatasi kelangkaan dari stok beras sini. Kembali ke studio, Agung. Baik, terima kasih Sela Rizky atas update-nya. Selamat kembali bertugas, Sela.